Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, sebelumnya nama saya Anastasia Putri dengan NRP 11421000004 dan teman saya Anggia Naila Ramadan dengan NRP 11421000018. Di sini kami ingin menjelaskan simulasi perancangan pabrik berbahan bakar sintetik melalui proses sintesis Pincher-Tropsch yang berbahan baku gas sintesis guna memenuhi tugas mata kuliah komputasi proses. Di sini kami menggunakan Aspen HYSYS versi 10 dan simulasi ini bersumber dari jurnal yang berjudul Optimization Study of Pincher-Tropsch Gas to Liquid Process Using Aspen HYSYS. Secara singkat, proses Fischer-Tropsch adalah proses katalis untuk mengkonversi syngas menjadi campuran produk-produk yang bisa dipisahkan menjadi bahan bakar sintesis, pelumas, dan petrokimia. Teknologi Fischer-Tropsch secara sederhana didefinisikan sebagai sarana untuk mengubah syngas menjadi berbagai produk hidrokarbon, termasuk parafin, olefin, oksigenat. Nah, syngas ini sendiri merupakan campuran karbon monoksida dan hidrogen, dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti batu bara, gas alam, atau bahkan biomasa. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke simulasinya. Di sini dimasukkan dulu komponen gas alam yang terdiri dari metan, etan, propan, ibutan, ipentan. Lalu setelah itu dipilih fluid package-nya, Peng Robinson. Alasan memiliki fluid package Peng Robinson adalah karena sangat cocok untuk pemodelan gas alam. Gas alam terdiri dari campuran berbagai komponen hidrokarbon. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada material stream dari natural gas. Jadi pertama dimasukkan umpan dengan temperatur 40 derajat Celcius, pressure-nya 3000 kPa, molar flow-nya 8195 kg mol per hour dengan phase fraction-nya 1. Lalu komposisinya yaitu metannya 0,95, etan 0,02, propan 0,015, ibutannya 0,01, ipentan 0,005. Lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam heater dengan perubahan temperatur menjadi 455 derajat Celcius dengan pressure menjadi 2900 kPa. Pressure-nya turun karena dimasukkan pressure drop-nya di sini 100 kPa. Lalu setelah dari heater sebelum dimasukkan ke dalam reaktor itu di sini temperaturnya itu 455 derajat Celcius dengan pressure 2900 kPa. Dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan steam. Steamnya itu temperaturnya 252 derajat Celcius, pressure-nya 4045 kPa, molar flow-nya 5204 kg mol per hour dengan phase fraction-nya 1, yaitu vapor. Lalu di reaktor kita menggunakan reaktor equilibrium reaktor dengan keluaran bawahnya yaitu dummy 1, temperaturnya 376,5 derajat Celcius, pressure-nya 2900 kPa. Keluaran atas yaitu vapor dengan temperatur 376,5 derajat Celcius dengan pressure tetap yaitu 2900 kPa. Lalu di dalam reaktor ini ada reaksi. Ada 5 reaksi. Yang pertama yaitu etan dengan mol watt 30,070 dengan stoichiometric coefficient-nya -1, H2O 18 mol wattnya 18,015 dengan stoichiometric coefficient-nya -2, hidrogen mol wattnya 2,016, stoichiometric coefficient-nya 5, CO
itu mol wattnya 28,011 dengan stoichiometric koefisiennya 2. Lalu reaksi yang kedua yaitu propan, mol wattnya 44,097, stoichiometric koefisiennya -1, H2O 18,015, stoikiometrinya -3. Lalu hidrogen mol wattnya 2,016 dengan stoikiometri koefisiennya 7, CO mol wattnya 28,011 dengan stoikiometri koefisiennya 3. Lalu pada reaksi ketiga yaitu ibutan, mol wattnya 58,124, stoikiometrinya -1, H2O mol wattnya 18,0815, stoikiometri koefisiennya -4, hidrogen mol wattnya 2,016, stoikiometrinya 9, CO mol wattnya 28,011, stoikiometri koefisiennya 4. Lalu pada reaksi keempat yaitu ada CO dengan mol wattnya 28,011, stoikiometrinya -1, hidrogen mol wattnya 2,016, stoikiometri koefisiennya -3, metan mol wattnya 16,043, stoikiometrinya 1, H2O mol wattnya 18,015 dengan stoikiometrinya 1. Lalu pada reaksi terakhir yaitu ada CO 28,011, stoikiometrinya -1, H2O mol wattnya 18,015, stoikiometrinya -1, CO2 mol wattnya 44,010, stoikiometrinya 1, hidrogen mol wattnya 2,016, stoikiometrinya 1. Lalu setelah itu keluaran dari reaktor itu dengan phase fraction-nya 1, temperaturnya itu 376,5 derajat Celcius, pressure-nya 2900 kPa. Dimasukkan ke dalam heater dengan merubah temperatur menjadi 675 derajat Celcius dengan pressure 2800 kPa karena dimasukkan pressure dropnya 100 kPa. Lalu setelah dari heater yaitu keluaran dari heater dan inlet dari ATR itu temperaturnya 675 derajat Celcius dengan pressure 2800 kPa. Dengan phase fraction-nya vapor itu 1 masuk ke dalam block flow reactor dengan delta P-nya 200. Lalu dimasukkan juga oksigen dengan temperatur 1541 derajat Celcius dengan pressure 3154. Di dalam reaktor ini dimasukkan number of segmentnya 20. Lalu pada keluaran reaktor itu dengan temperatur 1030 derajat Celcius dengan pressure 2600 kPa dengan phase fraction itu vapor. Lalu dimasukkan ke dalam cooler dengan delta P 35 kPa dan delta T-nya -992 derajat Celcius, menjadikan adanya perubahan temperatur menjadi 38 derajat Celcius dan pressure-nya 2565 kPa. Lalu setelah itu keluaran dari cooler atau inlet dari separator selanjutnya yang akan dimasukkan ke separator itu temperaturnya 38 derajat Celcius dengan pressure 2565 kPa dengan phase fraction-nya 0,8528 yaitu vapor. Nah, selanjutnya masuk ke dalam separator. Fase campuran di 8 tadi itu dipisahkan menjadi keluaran bawah berupa water out dan keluaran atasnya berupa nomor 9. Lalu pressure-nya disamakan menjadi 2565 dan temperaturnya juga sama 38 derajat Celcius. Selanjutnya pada heater aliran in FTR-nya itu dinaikkan temperaturnya dari 38 derajat Celcius menjadi 210 derajat Celcius. Kemudian tekanannya
berubah dari 2565 kPa menjadi 2460 kPa dikarenakan delta P diatur menjadi 100 kPa. Pada material stream in FTR itu vapor atau phase fraction-nya itu 1, lalu temperaturnya 210 derajat Celcius dan tekanannya 2465 kPa. Lalu kemudian dilanjutkan masuk pada fluid flow reactor in FTR-nya itu yang tadi, lalu out FTR-nya itu temperaturnya diubah dari 210 derajat Celcius menjadi 220 derajat Celcius. Lalu delta P-nya diatur pada parameters menjadi 200. Dan pada reaction itu reaction set-nya diubah menjadi FPR. Lalu dilanjutkan lagi masuk pada cooler. Dalam cooler ini temperaturnya yang diubah dari 220 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Dalam parameters delta P-nya itu dibuat menjadi 0 kPa yang menyebabkan delta T-nya menjadi minus 190 derajat Celcius. Selanjutnya input separator yang telah didinginkan tadi akan memasuki separator 3 fase untuk memisahkan 3 jenis substansi, yaitu air, gas, dan minyak. Nah, produk keluaran yang dihasilkan oleh separator 3 fase ini yaitu unconverted gas menjadi produk atas, crude product menjadi produk tengah, dan water menjadi produk bawah. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari presentasi kali ini yaitu kita dapat melakukan simulasi proses sintesis Pincher-Tropsch dengan bahan baku gas alam menggunakan aplikasi Aspentek HiSys versi 10. Kemudian produk keluaran dari separatornya itu berupa unconverted gas, crude product itu berbahan baku sintesis, dan yang terakhir itu water. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.